Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Suara, kembali lagi bersama kami di podcast Kawan Suara, podcastnya Himanomi. Tentunya kali ini kita kembali lagi nih di podcast Kawan Suara di episode yang ketiga. Nah, sebelum kita masuk ke berjalanan podcast nih, perkenalkan diri. Aku Farah Hanifah sebagai mahasiswa Pendidikan Ekonomi angkatan 2021 dan di sini aku sebagai podcaster pertama. Dan selama keberjalanan podcast kali ini aku nggak sendiri nih, aku ditemenin sama teman aku. Halo Sobat Suara, aku Reviana Putri dari mahasiswa Pendidikan Ekonomi angkatan 2021 juga nih. Nah, karena kita udah melakukan perkenalan diri nih, pada podcast episode kali ini kita nggak akan membahas hal yang nggak kalah seru dari podcast episode sebelumnya. Ya, wah apa tuh Far? Kayaknya seru banget nih pembahasan podcast di episode ketiga kali ini. Nah, jadi kali ini kita bakal membahas wajah-wajah Prodi Pendidikan Ekonomi, yaitu Duta Pendidikan Ekonomi tahun 2022. Wah, mantap banget gak nih pembahasan podcast di episode ketiga kali ini. Nah, kalau boleh tahu siapa nih yang bakal jadi narasumber di podcast episode yang ketiga kali ini? Nah, narasumber kita nih pastinya nggak bakal jauh kalah keren nih daripada podcast episode sebelumnya. Langsung aja, podcaster kita itu dari Duta Pendidikan Ekonomi tahun 2022, yaitu Mas Vito Christian Umbugori dan Mbak Vanda Novinda Sofian. Halo Mas Vito, Mbak Vanda, gimana nih kabarnya? Halo, luar biasa pasti ya. Alhamdulillah baik ya kabarnya ya. Mungkin sebelumnya dari Mas Vito dan Mbak Vanda boleh nih perkenalan dulu gitu ke Sobat Suara gitu. Oke, dari aku dulu. Boleh. Ya, boleh. Oke, perkenalkan nama aku Vanda Novinda Sofin, biasa dipanggil dengan Vanda. Aku dari Pendidikan Ekonomi angkatan 2021 kelas B. Oke, dan aku Vito Christian, biasa dipanggil Vito, mahasiswa aktif program studi Pendidikan Ekonomi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan angkatan 2020 dari kelas C. Wah, keren banget nih Mas Vito dan Mbak Vanda ini adalah Duta Pendidikan Ekonomi di tahun 2022 ini. Nah, kalau boleh tahu sekarang ini kesibukannya apa nih Mas Vito dan Mbak Vanda? Mungkin bisa dari Mas Vito dulu ya, kesibukannya apa? Oke, kalau ditanya kesibukan, aku udah 8 bulan sekarang jalan magang di admission seleksi penerimaan mahasiswa baru UNS. Udah jalan 8 bulan. Terus aku ada aktif juga di Badan Eksekutif Mahasiswa UNS di Kementerian Kreasi dan Karya Mahasiswa. Aku juga ada kegiatan di minimarket Tania oleh Prodi Pendidikan Ekonomi di situ. Sama satu lagi aku tergabung dalam komunitas Generasi Baru Indonesia as an awardee di Bank Indonesia. Gitu. Wah, keren banget nih Mas Vito. Di sela menyalonkan Duta Pendidikan Ekonomi, ternyata Mas Vito ini benar-benar aktif banget nih di kegiatan internal kampus. Nah, kalau dari Mbak Vanda sendiri gimana nih kesibukannya selama ini? Boleh sedikit cerita mungkin? Oke, jadi kesibukanku selama ini itu yang pastinya yang pertama itu di Himpunan Mahasiswa Pendidikan Ekonomi di bidang Adkesma. Terus aku juga jadi manggala di PKKMB Universitas 11 Maret tahun 2022 ini. Terus aku juga ada part time. Wah, keren banget nih Mas Vito dan Mbak Vanda itu sangat sibuk tapi mau nyalonin diri gitu jadi Duta Pendidikan Ekonomi. Nah, kalau boleh tahu nih, gimana sih Mas Vito, Mbak Vanda rasanya jadi Duta Pendidikan Ekonomi? Pastinya campur aduk banget ya Mbak? Iya, bener banget tuh. Nah, kita mau nanya nih, Mas Vito dan Mbak Vanda, waktu nyalonin jadi Duta Pendidikan Ekonomi itu di tengah kesibukan kuliah, pastinya kan bentar lagi bakal offline nih ya Mbak Revi ya. Nah, kalau boleh tahu nih, apa aja sih motivasi dari Mas Vito dan Mbak Vanda menyalonkan diri jadi Duta Pendidikan Ekonomi? Mungkin bisa dari Mas Vito dulu. Oke, untuk motivasi, aku ikut pemilihan Duta Pendidikan Ekonomi, as simple as aku ingin memberikan kebermanfaatan buat orang lain. Jadi aku yakin kita berdua sebagai Duta Pendidikan Ekonomi tahun 2021 ini, semangatnya kita dalam mengikuti Duta ini adalah memberikan kebermanfaatan. Jadi memberikan kebermanfaatan itu untuk dua gitu ya. Satu untuk kelas, di mana kita
mewakili kelas untuk mengikuti pemilihan ini, dan yang kedua untuk program studi pendidikan ekonomi. Kayak gitu sih kalau dari aku motivasinya. Wah, keren banget nih motivasi dari Mas Vito, yaitu untuk kebermanfaatan gitu ya Mas. Nah, kalau dari Mbak Vanda gimana nih motivasi Mbak Vanda buat maju jadi duta pendidikan ekonomi? Jadi aku setuju banget sama Mas Vito tadi. Emang kita itu duta pendidikan ekonomi kan pastinya jadi panutan untuk mahasiswa pendidikan ekonomi khususnya. Jadi ya memberikan aksi kebermanfaatan dan hal yang bermanfaat bagi mahasiswa lainnya. Dan selain itu aku berharap motivasiku untuk daftar duta itu adalah menjadi representasi mahasiswa pendidikan ekonomi baik dari luar prodi maupun di dalam prodi. Wah, berarti keren banget nih motivasinya itu mencari kebermanfaatan ya, Mbak Revi. Nah, kalau boleh tahu nih, Mas Vito dan Mbak Vanda, kalau dari selama keberjalanan Duta Pendidikan Ekonomi mendapatkan relasi gitu nggak ya hingga sekarang? Iya sih pastinya ya. Ya, siapa dulu yang jawab? Mungkin dari Mas Vito Ayo, dulu. yang jawab. Kalau ditanya soal dapetin relasi atau enggak, pastinya dapat gitu ya. Karena kan kita sendiri untuk judgesnya kepala program studinya sendiri gitu loh, yang menilai dan yang tanya-tanya gitu loh seputar diri kita. Jadi untuk relasi bener ada. Dari satu kita bisa jauh lebih kenal sama kepala program studi kita sendiri. Terus untuk judges yang lainnya itu kan dari duta kampus ONS juga kan. Jadi otomatis kita bisa sedikit mungkin lebih dekat dengan judges berupa kepala program studi sendiri pendidikan ekonomi sama duta kampus ONS kayak gitu. Dan nggak cuma itu aja sih ya, mungkin karena kan duta pendidikan ekonomi ini untuk setiap angkatan, jadi semua angkatan di pendidikan ekonomi, jadi kita bisa mengenal angkatan yang di atasnya atau di bawahnya gitu. Ya bener banget. Oke, jadi tadi udah dibilangin ya kalau motivasinya itu buat kebermanfaatan gitu dan eksistensi. Nah, kalau cuman motivasi doang tapi nggak ngelakuin sesuatu kayak nothing banget ya sifat gitu. Nah, mungkin dari Mas Vito dan Mbak Vanda tuh bisa ngasih tahu gitu, nyeritain gimana nih persiapan untuk menjadi duta pendidikan ekonomi di tahun 2022 ini gitu. Mungkin dari Mbak Vanda dulu kali ya. Oke, jadi kan kalau untuk jadi duta itu pasti ada pendaftaran. Yang pastinya ada HTM-nya dulu, untuk administrasinya dulu, terus habis itu persyaratan yang ada di pendaftarannya duta pendidikan ekonomi kayak mengupload video perkenalan diri dan menjelaskan motivasi mendaftar. Habis itu kita kan pastinya, aku sebagai cewek nih pasti kan menyiapkan kebaya, kan disuruh pakai kebaya gitu ya, bener banget harus pakai make up dan kebaya. Nah itu tuh pasti kalau nggak punya kebaya kan nyewa, tapi kebetulan aku punya, jadinya pakai punya aku sendiri. Dan untuk sewa MUA itu kebetulan ada saudaraku sendiri yang jadi MUA gitu, jadi nggak perlu jauh-jauh hari untuk booking atau gimana, dan harganya juga nggak terlalu tinggi gitu. Oke. Dan terus persiapan materi juga pasti diperlukan dalam hal pemilihan duta, karena kan itu nggak cuma melihat dari penampilan kita aja, tapi dari jawaban kita saat diberikan pertanyaan oleh dewan juri. Nah, kalau boleh tahu tadi kan udah melewati berbagai tahapan seleksi gitu nih Mbak. Boleh diceritain nggak mengalami kesulitankah selama proses persiapan kemarin? Untuk kesulitan sih nggak terlalu banyak, tapi kayak itu kan cuma dalam 1 hari ya seleksinya. Jadi dari awal sampai akhir itu kayak langsung final ya. Tiba-tiba langsung final gitu kan. Jadi dan kalau mau final itu kan ada unjuk bakat gitu kan, persiapannya kurang matang. Kalau dadakan aku kayak dari awal tuh nggak mikir kalau bakal lanjut, tapi tiba-tiba lanjut, dan itu mikir bakatnya itu pasti sama nggak sih Mas? Benar. Jadi persiapan dari Mbak Vanda tuh cukup ribet gitu ya, karena ada make up gitu. Nah, kebaya yang harus dipersiapkan. Iya. Nah, kalau dari Mas Vito gimana nih Mas buat persiapan jadi duta pendidikan ekonomi gitu? Oke, untuk persiapan mungkin nggak kalah jauh ribet ya dari Vanda. Tapi kalau tadi Vanda make up dan kebaya segala macam, mungkin selain penampilan tadi, aku harus dress code-nya jas gitu ya. Mungkin persiapan yang emang ini adalah mentalnya nggak sih, Vanda? Jadi dalam pemilihan duta pendidikan ekonomi gitu ya, selain tadi yang dibilang Vanda, administrasi terkait syarat-syarat apa aja yang harus dicantumkan untuk mengikuti pemilihan, persiapan terkait materi, persiapkan terkait unjuk bakat itu juga harus dipersiapin gitu loh. Jadi di awal itu udah dikasih tahu sama panitia,
bahwa nanti akan ada kira-kira pertanyaan seputar kemarin itu ditanya terkait MBKM, Kampus Merdeka, terus habis itu ada perguruan tinggi negeri berbadan hukum juga ada, terus terkait economic growth pasca pandemik COVID-19 kayak gimana. Jadi emang literasi untuk memiliki wawasan seputar materi itu juga harus dipersiapin gitu loh. Jadi selain penampilan tadi, jadi materi serta unjuk bakat apa sih yang pengen kita tampilin nantinya pada saat pemilihan, seperti itu. Wah, ternyata bener-bener persiapannya ini bener-bener perjuangan banget dan mendadak matang banget gitu ya. Bener banget, dan pastinya tuh mendadak. Nah, kalau boleh tahu nih dari Mas Vito, tadi kan disiapin contohnya kayak unjuk bakat dan literasi yang tinggi. Kalau dari Mas Vito gitu mengalami kesulitan nggak di saat proses unjuk bakat, dan itu kan ditanya seputar kayak MBKM dan economic discussion kayak gitu. Kalau terkait kesulitan gitu ya, sebelumnya kita udah research dulu, dikasih tau materi, kita research dulu terkait materi apa yang nanti emang ditanyakan. Tapi untuk kesulitan yang memang aku highlight di sini adalah itu tadi kata Vanda, 1 hari gitu ya Vanda ya. Jadi pada saat perkenalan pemilihan, pada saat itu juga langsung diumumkan langsung finalisnya. Dimana tadi Jadi nggak ada persiapan Jadi, buat kita nggak ada bakat persiapan gitu. aja untuk unjuk bakat lebih Dan lanjut. secara dadakan gitu ya Mas. Iya. Ya, bener Karena banget. nggak tahu kan yang bakal Iya, masuk gitu. Paling gitu ya kesulitannya, persiapan yang mungkin kita sedikit terbatas gitu. karena langsung pada saat itu juga kayak gitu ya. Berarti intinya tuh kesulitannya lebih ke waktu ya Mas, karena diadakannya itu benar-benar mendadak banget dan langsung hari itu juga ya. Iya benar, bukan mendadak sih sebenarnya, tapi lebih ke pada saat pemilihan finalisnya gitu ya, Vanda Jadi ya. cuma 1 hari aja, nggak berlangsung dalam beberapa hari. Ya. gitu. Oh, iya benar banget, benar banget. Terus, nah dari tahun ke tahun kan Duta Pendidikan Ekonomi itu melewati berbagai kayak tahapan seleksi gitu, dan pastinya banyak banget nih tantangannya kan. Nah, kalau boleh tahu nih tantangan yang dirasain sama Mas Vito dan Mbak Vanda sampai di titik sekarang tuh apa aja? Mungkin bisa dari Mas Vito dulu. Terkait tantangan Iya, gitu ya. tantangan. Mungkin ketika mengikuti pemilihan Duta Pendidikan Ekonomi tahun 2021, I do really feeling excited gitu loh untuk mengikutinya, karena di sini untuk menjadi brand representatif dari program studi pendidikan ekonomi nggak cuma kita sekedar penampilan yang dijaga gitu loh, tapi memang bener-bener wawasan nggak sih, Iya. Vanda ya di situ. Jadi wawasan kita juga diuji di situ mungkin ya. Paling itu. Jadi sebisa mungkin kita memperluas wawasan kita terkait satu, selain program studi pendidikan ekonomi di dalamnya kayak gimana, sama kita gimana caranya membranding program studi pendidikan ekonomi keluar gitu ke calon mahasiswa yang nantinya mungkin tertarik untuk kuliah di program studi pendidikan ekonomi. Kalau aku kayak gitu. Nah, mungkin tantangannya salah satu itu kayak nge-branding prodi pendidikan ekonomi Yep. ya Mas. Iya. Nah, kalau dari Mbak Vanda sendiri gimana nih tantangannya saat melewati tahap penyeleksian kemarin? Ya sama sih tantangannya kayak gitu. Jadi karena kan kita untuk Duta Pendidikan Ekonomi kemarin dilaksanakan secara offline. Itu Iya. tuh kayak menantang kita banget gitu, karena dilihat langsung dengan Bapak Kaprodi dan juga Duta Kampus yang dimana disaksikan oleh banyak penonton juga, yang itu tuh menguji mental banget, dimana aku tuh nggak pernah ikut duta-duta kayak gitu sebenarnya, baru pertama kali, dan ya ternyata lanjut di final. Dan itu persiapan bakat tuh juga belum sematang itu, tapi ternyata lancar dan lanjut. Wah, berarti benar-benar kayak ini baru first time ya Mbak jadi Duta Pendidikan Ekonomi 2022. Nah, setelah kemarin melewati berbagai tahapan nih, kalau boleh tahu nih sampai di titik ini, suka duka yang dirasain Mas Vito dan Mbak Vanda itu apa aja sih? Mungkin bisa dari Mbak Vanda dulu nih, suka duka yang udah dirasain ini apa aja sampai di titik sekarang? Oke, jadi sukanya itu pastinya tentunya bangga ya Mas. Yep. Kita kan menjadi salah satu yang dipilih menjadi perwakilan pendidikan ekonomi sendiri, dan oleh Bapak Kaprodi sendiri dan juga juri yang lainnya seperti Duta Kampus. Dan itu menurutku sangat membanggakan dan pastinya senang, karena itu tuh suatu kemajuan dalam diriku yang dimana sebelumnya itu aku belum pernah mengikuti itu, dan akhirnya terpilih menjadi Duta Pendidikan Ekonomi. Dan untuk dukanya kayaknya sejauh ini tuh belum ada, tapi ada kayak misalnya kita kan udah jadi Duta Pendidikan Ekonomi, pastinya dimana kita itu menjadi panutan oleh mahasiswa yang lainnya. Jadi kita tuh sebisa mungkin untuk menjaga attitude kita dan tata bahasa kita juga gitu.
Jadi suka dari Mbak Vanda itu untuk menjadi duta pendidikan ekonomi itu bangga ya pastinya. Terus kalau dukanya itu harus jadi panutan gitu, mahasiswa pendidikan ekonomi. Nah kalau dari Mas Vito gimana nih Mas, suka Oke. dukanya? Kalau dari Vanda tadi bangga, Iya. yang pastinya aku mungkin bisa dibilang lebih bangga untuk Iya. menjadi duta pendidikan ekonomi. Kita sama-sama bangga terpilih atas duta pendidikan ekonomi, tapi lebih dari itu kita bisa kasih kontribusi gitu loh. Kita bisa lebih kasih kontribusi lebih, manfaat lebih untuk program studi pendidikan ekonomi. Tadi benar kata Vanda, mungkin dukanya belum ada ya, tapi struggle-struggle kecil terkait gimana caranya kita udah nih terpilih menjadi duta pendidikan ekonomi, kedepannya harus kayak gimana, nanti mungkin bisa dilihat sama teman-teman yang lain ya. Jadi benar-benar harus jaga sikap, harus benar-benar apa ya Vanda ya, kayak Menjadi contoh gitu. jaga image karena terpilihnya tadi oleh Kaprodi dan juri-juri lain kayak gitu. Wah, ternyata tuh Ada gitu ya suka dukanya. Mas Vito dan Mbak Vanda, tapi ternyata wadah duta pendidikan ekonomi ini tadi yang udah disebutin nih Mbak, benar-benar memberikan banyak manfaat dibandingkan dengan dukanya. Iya, bener banget tuh. Nah, mungkin ini udah pertanyaan terakhir ya buat Mas Vito dan Mbak Vanda gitu. Apa sih harapan dari Mas Vito dan Mbak Vanda buat the next duta pendidikan ekonomi gitu di tahun 2023 nanti gitu? Mungkin bisa dari Mas Vito dulu kali ya. Oke, kalau ditanya harapan aku buat the next duta pendidikan ekonomi tahun 2023 nantinya itu lebih dipersiapkan lebih matang gitu ya. Jadi kalau tadi kita cuma 1 hari mungkin pemilihannya, mungkin ini bisa dikasih spare waktu lebih banyak lagi. Mungkin 3-5 hari itu bisa. Jadi nggak cuma pemilihan gitu loh. Jadi it's not about just a competition, tapi lebih dari itu kita bisa dikasih pembekalan gitu ya. Pembekalan materi. Pembekalan materi dari emang orang-orang yang memang ahli di bidang itu. Jadi mereka nggak cuma nunjukin bakat yang mereka punya, mereka nggak cuma nunjukin wawasan yang mereka punya, tapi mereka juga dapat gitu. Jadi get something dan give something gitu ya. Jadi kalau mereka udah dikasih pembekalan, nantinya ke depannya bakal lebih maksimal juga ya, Vanda ya. Itu sih yang aku harapin dari pemilihan duta pendidikan ekonomi tahun 2023. Berarti harapannya tuh lebih untuk evaluasi keberjalanan tahun depan ya Mas, Iya, kayak buat tahun depan ya, buat panitianya gitu. Lebih mempersiapkan untuk pesertanya kayak melakukan pembekalan agar mungkin tahun depan ini lebih siap dan matang dan lebih baik di tahun sekarang. Iya. Kalau dari Mbak Vanda gimana nih Mbak buat harapannya gitu? Kalau dari aku sih setuju banget sama Mas Vito tadi, karena dimana kita itu ikut duta itu bukan hanya menyalurkan apa yang kita miliki, tapi kita juga ingin mendapatkan apa yang belum kita miliki. Yep. Jadi kita itu ikut duta ingin belajar, jadi makanya ada pembekalan materi itu seharusnya. Nah, untuk mahasiswa pendidikan ekonomi sendiri, aku berharapnya itu antusias mereka itu lebih tinggi lagi, karena untuk tahun ini itu peminatnya itu nggak terlalu banyak, jadi hanya per kelas itu hanya 2 orang aja perwakilan. Tapi untuk tahun ke depan harapannya itu mahasiswa itu memiliki minat dan juga antusias yang lebih tinggi lagi untuk mengikuti duta pendidikan ekonomi ini sendiri. Berarti lebih kayak harus dari diri dalam sendiri gitu ya Mbak, semangatnya harus memiliki semangat yang tinggi tanpa ada paksaan ya untuk menjadi duta Iya. pendidikan ekonomi. Dan harapannya tuh antusias dari pesertanya gitu ya, biar lebih banyak gitu. Nah, mungkin dari Mas Vito dan Mbak Vanda juga bisa nih berbagi tips and trick gitu buat Sobat Suara yang nantinya mungkin bisa bakalan nyalonin diri gitu jadi duta pendidikan ekonomi di tahun 2023 nanti gitu. Mungkin bisa dari Mas Vito dulu kali ya? Oke, tips dan trik untuk teman-teman yang mau ikut di pemilihan Duta Pendidikan Ekonomi tahun 2023 nanti. Kalau dari aku, being confident is a must gitu loh. Jadi lebih dari itu, kita benar-benar perlu nyiapin semangatnya ikut Duta Pendidikan Ekonomi yang nantinya akan berjalan gitu loh. Jadi pemilihan Duta Pendidikan Ekonomi ini adalah wadah yang benar-benar sangat bagus. Panitia dari teman-teman pengurus Himanomi itu udah konsep acara dengan bagus. Jadi benar-benar mereka punya tujuan yang baik gitu ya. Jadi kalau tips dari aku, semangat gitu ya dalam melakukan apa yang emang benar-benar kalian sukai gitu.
Kalau dari aku, kalian mungkin nggak perlu takut ya kalau misalkan mengikuti pemilihan itu mungkin belum tahu apa bakat yang mau ditunjukin, terus juga nggak pede terkait public speakingnya yang masih kurang karena ya kita sama-sama belajar gitu loh. Kalau kemarin pada saat pemilihan aku tuh dengar bahwa kayak emang nggak semua orang bisa ngelakuin hal hebat, tapi semua orang bisa lakuin hal kecil dengan cinta yang hebat kayak gitu. Nah, so be the best version of you aja gitu loh. Kalau dari aku kayak gitu. Kalau dari Mas Vito itu berarti lebih baik menjadi diri sendiri nih. Iya, bener banget. Salah satu tipsnya dari Mas Vito. Nah, kalau dari Mbak Fanda sendiri nih, kalau boleh tahu kayak tips and triknya nih buat the next Duta Pendidikan Ekonomi itu apa aja nih? Oke, jadi dari aku sendiri kan kita itu daftar duta itu bukan hanya untuk memenangkan suatu kompetisi, tapi di situ tuh kita belajar banyak hal, kayak belajar public speaking juga, kepercayaan diri juga, dimana kita itu mental itu diuji banget ya. Jadinya persiapkan mental kalian juga, tapi untuk mempersiapkan mental itu kita harus berani mencoba. Jadi jangan kayak nanti kalau kalah gimana atau aku malu, tapi kita tuh harus berusaha mencoba dan berani melakukan hal yang baru dan bahkan belum pernah kita mulai. Berarti kalau dari Mas Vito itu lebih menunjukkan sikap percaya diri ya Mas ya, dan kalau dari Mbak Fanda itu lebih menunjukkan sikap untuk mencoba dan gak takut dengan hal-hal baru ya Mbak ya. Nah, setelah aku dengar harapan dari Mas Vito dan Mbak Fanda, semoga harapan-harapan tadi itu bisa terlaksana di The Next Duta Pendidikan Ekonomi. Dan buat teman-teman semua nih yang tahun depan berminat menjadi The Next Duta Pendidikan Ekonomi, bisa banget nih ikutin tips dan trik yang udah disebutin oleh Mas Vito dan Mbak Fanda barusan. Dan gak nyangka banget ternyata pembahasan kita di podcast episode ketiga ini tuh udah panjang banget gitu. Aku mau ngucapin terima kasih kepada Mas Vito dan Mbak Fanda karena udah bersedia hadir menjadi narasumber gitu, udah cerita pengalaman ke Sobat Suara semua gitu, untuk menjadi narasumber di podcast episode yang ketiga kali ini. Nah, buat teman-teman semua, jangan lupa pantengin terus YouTube dan Spotify Himanomi UNS karena bakalan ada episode-episode yang gak kalah seru dari episode yang sebelumnya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe YouTube dan Spotify Himanomi UNS. Dan buat seluruh mahasiswa pendidikan ekonomi yang berminat untuk mencalonkan diri sebagai Duta Pendidikan Ekonomi di tahun 2023 nanti, bisa tanya-tanya langsung nih ke Mas Vito dan Mbak Fanda gitu ya. Boleh banget gitu. Gimana nih dari Mas Vito dan Mbak Fanda udah siap belum nih? Boleh banget ya. Let's get connect with us. Aku Instagramnya @vitokris. Aku @fanda__. Nah, mungkin bisa tanya-tanya selain Duta Pendidikan, perkuliahan boleh banget. Tadi disebutin tuh Instagram dari Mas Vito dan Mbak Fanda. Nah, kalau dari Mas Vito tuh kan pasti udah nggak keberatan ya tentunya buat nerima pertanyaan-pertanyaan dari calon-calon Duta Pendidikan Ekonomi di tahun selanjutnya. Nah, kalau dari Mbak Fanda sendiri, apakah keberatan? Apakah siap untuk menerima semua pertanyaan dari The Next Duta Pendidikan Ekonomi? Pastinya siap banget sih ya, apalagi untuk membantu teman-teman yang ingin mendaftarkan dirinya menjadi Duta Pendidikan Ekonomi di tahun 2023 nanti. Pastinya ya boleh banget buat DM kita atau tanya-tanya. Atau enggak buat tanya hal lain juga nggak apa-apa sih. Oke. Siap ya berarti dari Mas Vito dan Mbak Fanda gitu. Karena dari Mas Vito dan Mbak Fanda benar-benar gak ngerasa keberatan, jadi teman-teman gak perlu ragu nih buat langsung nanya ke mereka atau langsung hubungi mereka di Instagram. Nah, mungkin sebelum berakhirnya podcast di episode ketiga kali ini, boleh banget nih buat Mas Vito dan Mbak Fanda memberikan closing statement gitu. Mungkin bisa dari Mas Vito dulu kali ya. Oke, untuk closing statement dari aku, mungkin aku ada kata-kata baik yang mungkin bisa didengerin sama podcast Kawan Suara. Gini kata-katanya, being somebody doesn't mean anything unless you're being somebody to someone. So here we are gitu loh. Kita menjadi Duta Pendidikan Ekonomi di mana kita udah berkontribusi lebih gitu ya untuk program studi pendidikan ekonomi. Jadi buat teman-teman yang mendengarkan podcast Kawan Suara ini bisa banget untuk kasih kontribusinya lebih untuk program studi kita gitu ya. Wah, keren banget nih closing statement dari Mas Vito. Semoga teman-teman yang nonton nih bakal berkontribusi di tahun depan untuk prodi sendiri nih. Nah, kalau dari Mbak Fanda sendiri nih mungkin bisa langsung menyampaikan closing statementnya. Oke, kalau dari aku sendiri sih karena prinsipku juga itu jangan pernah takut untuk mencoba hal baru, karena dari hal baru kita mendapatkan banyak pengalaman yang bahkan belum kita dapatkan di sebelumnya.
Bener banget. Jadi ini ajang Duta Pendidikan Ekonomi benar-benar ya Mbak memberikan Iya. dampak positif buat teman-teman semua. Oke, mungkin itu dia closing statement yang udah disampaikan oleh Mas Vito dan Mbak Vanda dari Duta Pendidikan Ekonomi tahun 2022. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah.